Oke, buat kalian yang para pengguna PC atau kalian yang pakai komputer, kalian pasti pernah ada pertanyaan nih. Berapa lama sekali ya gue harus bersihin PC gue? Di video ini gue akan membahas serba-serbi tentang membersihkan PC dan juga praktek langsung. Yuk kita lihat. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Yantronic. Kembali ke pertanyaan tadi nih, sebenarnya berapa lama sekali sih kita harus bersihin komputer kita atau PC kita? Nah, sebenarnya nggak ada jawaban yang ideal ya, nggak ada jawaban yang pas, semua tergantung dengan di mana kalian berada dan di mana kalian taruh PC kalian itu. Misalnya, gue pernah ketemu teman gue yang taruh PC-nya itu di ruang tamu, dan PC-nya itu bener-bener deket dengan pintu luar gitu, jadi banyak banget debu yang bisa masuk. Nah, PC kayak gitu tuh yang bisa seminggu aja bisa berdebu gitu. Beda dengan kalian yang taruh mungkin di kamar kalian sendiri dengan ruangan ber-AC, itu pasti akan lebih lama gitu masuk debunya. Tapi sebenarnya yang ideal itu 3 minggu sampai 4 minggu kalian harus sekali bersihin PC kalian. Karena semakin lama kalian nggak bersihin, debu-debu yang ada di komputer itu bakal menumpuk dan itu membuat komponen di PC kalian itu bisa jadi overheat, bisa tersumbat dan lain-lain gitu. Jadi itu pastinya nanti jangka panjang akan merugikan komputer kalian. Nah, nanti kalau udah rusak, itu pasti mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Jadi sebenarnya membersihkan PC ini adalah bagian dari maintenance gitu. Bagian dari pencegahan, biar bikin PC kalian tetap awet. Jujur, gue sendiri bukan tipe orang yang terlalu rajin ya bersihin PC. Mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu gue baru bersihin. Nah, ini kurang lebih udah 3 bulan gue nggak bersihin PC gue langsung mau praktekin nih. Sekarang bikin videonya dan nunjukin gimana caranya sih gue nggak bersihin PC gue. Yuk, langsung kita lihat. Oke, tahap pertama yang harus kalian lakuin dalam membersihkan PC adalah mencabut kabel-kabel yang tersambung. Yang pertama pastinya tombol power kalian harus cabut dulu. Jangan lupa matiin komputer dulu ya. Setelah itu kabel-kabel seperti mouse, keyboard, headset, dan lain-lain. Langkah kedua adalah kalian harus buka casing kalian. Dari depannya, dari belakangnya. Biasanya kalau depan ada akrilik, kalian buka dulu. Lalu samping dan juga atas. Setelah udah terbuka semua, langkah selanjutnya yang gua saranin untuk kalian lakukan adalah memfoto atau memvideokan bagian dalam dari PC kalian. Ini tujuannya buat apa? Terutama buat kalian yang pemula atau kalian yang mungkin belum pernah ngebersihin PC atau ngebuka PC sebelumnya. Ini bisa menjadi panduan kalian kalau kalian misalkan nanti bingung ada part yang kecabut atau misalkan ada part yang nggak berfungsi atau kalian mesti cabut sesuatu, itu kalian bisa colokin lagi sesuai dengan kondisi pertama yang tadi. Selanjutnya yang harus kalian cabut adalah VGA card atau graphic card ya, karena dalam membersihkan PC ini menurut gue graphic card ini yang paling mengganggu gitu. Sisanya biasanya nggak gue cabut gitu. Jadi VGA card itu yang bakal mengganggu kalau nanti kita bersihin, dan juga VGA card ini mau kita bersihkan secara khusus gitu. Nah, ini adalah kondisi PC gue ketika keadaan kotor. Ini kurang lebih 3 bulanan ya nggak dibersihin. Kalian bisa lihat sendiri ada debu-debunya. Gue nggak tahu kelihatan dari kamera jelas atau enggak ya, tapi dari kasat mata ini jelas banget debunya udah banyak, udah lumayan menumpuk. Terutama di fan-fannya ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, sebelumnya ada beberapa alat yang harus kalian siapkan. Yang pertama ada kuas. Gue biasanya menggunakan 2 kuas di sini. Ada kuas yang kecil dan kuas yang agak besar, agak tebal gitu ya. Selanjutnya kita butuhkan nebo. Ini buat ngelap bagian-bagian luar dari PC, seperti casing yang tadi kita udah cabut. Selanjutnya ada masker buat kalian pakai. Ini berguna banget nih nanti kalau misalkan debu supaya nggak masuk ke hidung kalian. Beberapa juga ada yang suka opsional pakai kacamata ya, tapi kali ini gue nggak pakai. Nah, selanjutnya salah satu yang terpenting adalah blower. Blower ini cukup penting, salah satu yang paling penting ya menurut gue dalam membersihkan PC. Nah, blower ini kalau kalian mau hemat, kalian bisa pakai blower yang murah, yang 20 ribuan seperti ini. Tapi ini daya dorongnya atau tenaganya ini manual menggunakan tangan, dan hasilnya itu kecil banget yang dikeluarkan. Jadi kalian pompa pakai tangan gitu ya, dan itu hasil yang dikeluarin tuh udaranya kecil gitu. Gue kurang menyarankan ya, tapi kalau kalian yang budgetnya tipis, kalian bisa pakai yang seperti ini. Nah, kali ini gue mau saranin satu produk nih yang baru gue beli juga. Ini adalah vacuum cleaner, tapi dia juga bisa untuk ngeblow ya. Jadi dia bisa nyedot dan juga dia bisa dorong.
Dan tenaga anginnya juga sangat tinggi, dia bisa mencapai 60.000 RPM. Nah, dengan tenaga sebesar ini bisa ngebantu kalian banget nih buat ngebersihin PC kalian. Jadi kalian nggak perlu makan energi yang banyak, tapi kalian bisa membersihkan dengan baik. Ini juga nggak pakai kabel, jadi udah enak banget ya. Dia ada baterainya 4000 mAh, jadi kalian bisa pakai selama 45 menit non-stop. Oke, sebelum lanjut, mungkin dari beberapa kalian ada pertanyaan juga nih, kenapa nggak divakum aja? Ya kan? Gue pun pertama berpikir kayak gitu kan, kenapa sih nggak divakum aja, kenapa sih di blow gitu ya. Ternyata setelah gue research, gue baca-baca di forum dan juga di internet, banyak yang bilang kalau kita menggunakan vakum, ada listrik statis yang masih menempel gitu di motherboard ini, dan itu kalau kita vakum, itu akan menyebabkan kerusakan gitu. Sebenarnya nggak pasti ya, maksudnya ada kemungkinan. Nah, kita kan mau menghindari kemungkinan itu. Jadi sebenarnya blow ini jauh lebih aman dan gue jauh lebih rekomendasiin dibandingkan kalian pakai vakum. Gitu. Nah, karena kita blow, jadi gue saranin banget kalian taruh PC kalian di luar rumah ya. Karena nanti debunya bakal berterbangan dan ya kalau kalian di rumah ya debunya bakal balik lagi gitu. Oke, langsung aja kita pakai masker dulu dan lanjut ngebersihin PC-nya. Nah, step pertama adalah kalian ngebersihin dari atas dulu. Biasanya gue pakai kuas ya buat ngebersihin bagian atasnya. Kenapa kita bersihin atas dulu? Kenapa? Supaya debunya ini kalau turunnya ke bawah gitu. Kalau kita bersihin bawah dulu, nanti setelah kita bersihin atas, debunya itu bakal turun ke bawah lagi gitu. Bakal kotor lagi yang bawahnya. Jadi kita bersihin atas dulu, supaya bersih atasnya, nanti di bawahnya kita baru bersihin gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja pakai blowernya, kita semprot dulu di bagian fan-nya, terutama fan-nya ya. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Dan yang terpenting untuk di bagian fan-nya ini, gue saranin kalian diam aja di satu tempat. Biarkan fan-nya itu muter ya, karena blower itu nanti otomatis dia akan lebih menyeluruh gitu. Jadi nggak usah kalian geser-geser atau gimana, kalian diam aja bikin fan-nya itu muter. Ya, kalian bisa lihat sendiri, gue nggak tahu kelihatan di kamera atau nggak, tapi ini debunya banyak banget berterbangan keluar. Bayangin kalau kalian nggak pakai blower seperti ini, kalian harus semprot debunya pakai pompa yang manual gitu, itu capek banget sih. Dan hasilnya pun nggak maksimal gitu. Lalu setelah bagian depan udah, bagian samping fan-nya udah, kalian lanjut ke bagian belakang. Dan jangan lupa VGA kalian yang kalian udah cabut, kalian juga bersihin juga menggunakan kuas dan juga blower. Nah, karena blower ini 2-in-1, jadi dia juga ingat ya, bisa vakum dan juga bisa blow. Kalau kalian mau bersihin juga di sisa-sisa debu yang di bawah, kalian bisa menggunakan vakum bagian depannya. Nah, vacuum cleaner portable ini sebenarnya nggak cuma buat PC doang. Kalian bisa pakai buat keyboard kalian bisa pakai buat meja, kalian bisa pakai buat hal yang lainnya. Misalkan kalian di mobil gitu. Jadi enak banget, ini udah portable, ringan juga, kecil juga. Jadi kalian bisa bawa kemana-mana dan tempat-tempat yang kecil. Untuk bagian casingnya kalian bisa lap pakai kanebo sampai dengan bersih. Nah, setelah udah selesai bersih semua, kira-kira udah nggak ada debu lagi, kalian tinggal pasangin part-part yang tadi kalian cabut ya, seperti VGA, tutup casing, dan lain-lainnya. Dan inilah hasil PC gua setelah dibersihkan. Oke, jadi gitu aja step by step gue dalam membersihkan PC gue. Sebenarnya membersihkan PC ini penting banget ya guys. Buat kalian para pengguna PC, kalian jangan sekali-kali ngeremehin debu-debu yang ada di komputer gitu. Karena efeknya tuh nggak akan kelihatan dalam waktu dekat gitu. Jadi kalau kalian kelihatannya dari luar, oh PC saya masih bersih kok, masih nggak banyak debunya gitu. Sebenarnya debu-debu itu nggak kasat mata guys. Jadi di dalamnya sebenarnya pasti udah numpuk debu dan nggak kalian sadari, lama-lama debu itu menggerogoti sehingga PC kalian itu bisa jadi overheat atau yang fatalnya bisa juga jadi rusak gitu. Oh ya, buat kalian yang nanya tentang blowernya, ini gue rekomen banget karena gue pun baru nyoba dan gue ngerasain
efektif banget gitu, efektif dan efisien, jadi kalian nggak perlu tenaga banyak, dan cepat juga gitu, karena gue pakai blow ini gue ngebersihin setengah jam juga udah selesai, udah bersih semua, karena debunya tuh langsung kedorong dan keluar semua gitu, dibandingkan kalian pakai kuas atau pakai pompa manual itu jauh lebih wasting time dan wasting energi gitu. Kemarin gue beli harganya kisaran 170.000 aja di marketplace ya, seperti biasa nanti link pembelinya gue taruh di deskripsi. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini atau kalian mau request tentang konten-konten PC lainnya, kalian bisa tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Savannah.